Syukur alhamdulillah pada malam ini PC Nadatul Ulama Kota Wabagu kembali kita live secara langsung kajian fikih yang saat ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Afid, putra asli Kota Wabagu, yang akan membawakan topik malam ini adalah tentang bab tayamum. Jadi tidak tutup kemungkinan juga nanti hal-hal lainnya berkembang, dengan harapan dakwah itu harus berjalan terus, dakwah tugas kita bersama, dan saat ini LNU sudah memulai dan tentunya adalah tugas kita bersama. Dengan mengharap ridho dan putra Allah Subhanahu wa taala, kepada Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan bahasan pada malam ini yang sekali lagi berharap menjadi ilmu kita bersama pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif fi kitab Nailul Raja bi syarhi Safinatul Najah li Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharain amin. Ila qawlihi faslun fi ma yahrumu 'ala al-muhdits. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan hadir di tempat ini guna untuk kajian fikih yang dimana insya Allah yang kita dapati sebentar nanti akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya hormati, saya muliakan Pak Ketua LDNU Kota Wabagu, juga para asatid, para ashab yang lain di sini yang mudah-mudahan malam ini kita pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab fikih, yaitu di mana minggu lalu sudah kita bahas tentang fasal pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 hal diantaranya sudah kita bahas, dan sekarang yang seharusnya malam ini kita membahas masalah bab tayamum, cuma masih ada sedikit lagi bab tentang wudu kita selesaikan insyaallah. Fima yahlumu 'alal muhdis, fasal atau bab pembahasan tentang apa-apa sih yang diharamkan bagi orang yang muhdis atau orang yang tidak punya wudu, ataupun dia haid ataupun dia junub. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu? Yang pertama, wa yahrumu man intaqada wudu'uhu, siapa yang batal wudunya, haruma alaihi arba'atu asya, haram bagi dia 4 hal. Nah, ini orang yang tidak punya wudu, haram bagi dia 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-sholat. Jelas, orang kalau nggak punya wudu, sholat ya nggak sah sholatnya. Yang kedua adalah at-tawaf. Nanti umroh atau haji, tawaf itu harus wudu. Siapa yang tawafnya nggak wudu, maka nggak sah tawafnya tersebut. Wa masul mushaf, mashu itu menyentuh mushaf Al-Quran, nyentuh, ya. Nyentuh orang yang nggak punya wudu haram, ya. Dalam surah Al-Waqiah ya, dalilnya la yamassuhu ilal mutahharun, enggak boleh menyentuhnya Al-Qur'an kecuali sudah bersuci. Nah, dan yang terakhir wahmuluhu, bawa Al-Qur'an, nenteng Al-Qur'an, nyentuh aja enggak boleh, apalagi bawanya. Nah, kita preteli satu-satu ya, bahasa Jawanya itu dipreteli ya. Mungkin bahasa kerennya sekarang itu diborak. Sholat jelas, orang yang nggak punya wudu, sholat tuh gak sah sholatnya. Tawaf
Tawaf kan 7 kali, ya 7 kali tawaf, entah itu umroh atau tawaf wada, tawaf kudum, semuanya itu 7 kali. Ketika tawaf 1 kali, kemudian batal wudhunya, itu gimana? Dia keluar daripada tempat tawaf, wudhu lanjutkan lagi tanpa mengulangi pertama. Jadi mungkin tawafnya itu sudah 4 kali, 5 kali batal wudhunya. Nah, keluar daripada tawaf itu kita wudhu dan lanjutkan lagi di mana tadi kita berdiri. Dan sunnahnya agak di belakangnya sedikit, gitu supaya lebih yakin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mas'ul mushaf, menyentuh mushaf. Orang yang nggak punya wudhu nggak boleh. Yang permasalahannya yang terakhir ini, hamluhu, membawa. Terkadang kita kitab ataupun mushaf Al-Quran itu dibawa di tas, ya, di tas, di tenteng gitu. Atau sekarang itu anak-anak sekolah kan punya tas ditaruh di belakang ini. Ini memang termasuk programnya orang Yahudi, membelakangi Al-Quran. Al-Quran itu ditaruh di belakang ini, nggak boleh di punggung. Wah, hilang, celaka orang yang seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin Pak Ketua, Al-Quran kita orang taruh di depan, dipeluk Al-Quran. Sama sekarang anak-anak sekolah itu kitabnya ditaruh di belakang. Pembahasannya membawa Al-Quran. Seperti apa yang diharamkan? Dalam ilmu fikih, membawa Al-Quran, yang dimaksud membawa Al-Quran itu yang membawa Al-Qurannya, Al-Quran dibawa. Beda halnya kalau Al-Quran itu nyampur dengan barang yang lain. Contoh, di dalam tas ada Al-Quran, ada buku-buku yang lain. Ini masalah niat. Innama a'malu binniyat. Kalau niatnya bawa Al-Quran, haram. Tapi kalau niatnya bawa buku yang lain, memang di dalam Al-Quran ada, tapi niatnya bawa buku yang lain bukan Al-Quran, ini nggak apa-apa. Boleh, seperti itu. Jadi dua ini kalau dia niat membawa Al-Quran, maka haram hukumnya. Kalau dia niat bawa Al-Quran, mungkin dengan mejanya, ya, ini ada Al-Quran, meja, dia niat bawa meja, ditanya, antum ini bawa apa? Enggak kok, aku bawa meja, bukan Al-Quran, ini nggak apa-apa. Jadi tergantung niatnya, nggak boleh membawa, niatnya itu membawa Al-Quran. Mungkin ada permasalahan masalah ibu-ibu mungkin ya di rumah, ketika mau bersih-bersih kemudian ada Al-Quran di atas mejanya, ini gimana nih, posisinya lagi haid, lagi di dalam keadaan menstruasi, maka gimana? Nah, di sini ada nggak langsung dibolehkan, ya, ada step by stepnya gitu. Yang pertama, cari dulu orang, entah itu suami mungkin atau anak kita, suruh wudhu, mereka suruh pindahkan itu Al-Quran. Jikalau sudah nggak ada, darurat, contoh Al-Quran ini dipegang sama anak kecil yang belum balik. Anak kecil berarti bisa dirobek sama dia. Gimana? Walaupun haid, wajib dia mengambil itu. Walaupun dia haid, walaupun dia nggak punya wudhu, wajib dia mengambil yang namanya Al-Quran. Nanti Al-Quran itu bisa dirobek-robek sama anak itu, yang tadinya haram menjadi boleh, menjadi wajib baginya untuk mengambil. Jadi ini namanya pembahasan fikih, tergantung ilah, keadaan. Ya, jadi hukum fikih ini dia fleksibel, nggak bisa haram selamanya, enggak. Dia melihat ilah ataupun keadaan daripada masalah tersebut. Itu 4 hal yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudhu. Kemudian yang selanjutnya, haram bagi orang yang junub. Orang yang junub ini yang punya hadas besar, ya. Entah itu mimpi basah atau keluar mani atau kumpul suami istri, nifas, haid, ini namanya junub. Haram bagi mereka ada 6. Tadi kan wudhu 4 ya, 4 hal. Nah, kalau yang bagi junub ditambah 2, jadi 6. Apa yang sisanya itu? Ditambah lagi yang 4 tadi itu, ditambah haram bagi orang yang junub lubsu fil masjid, berdiam di masjid. Orang yang junub nggak boleh diam di masjid. Beda halnya kalau murur itu lewat dari pintu kiri tembus ke pintu kanan, ya mungkin karena dia nggak netap, lewat saja boleh. Tapi kalau lubsu netap, haram hukumnya. Dan yang selanjutnya ditambah 2, itu yang pertama lubsu fil masjid, dan yang terakhir itu qiraatul Quran. Orang junub haram membaca Al-Quran. Jadi ini repot, ini ada
kan sebagian hafizah perempuan itu kan mereka kan junub. Kemudian ada tanggungan hafalan Quran. Jadi gimana ini? Ya kan dibaca Quran haram. Gimana hukumnya? Bagi orang yang junub yang diharamkan baca Quran biqasdil qiraah dengan bermaksud membaca Al-Quran itu haram. Tapi kalau niatnya zikir, niatnya ngelalar lagi hafalannya, ini nggak apa-apa, disunahkan. Jadi niatnya itu harus zikir, nggak boleh niatnya qiraatul Quran. Kalau niatnya qiraatul Quran haram, tapi niatnya harus tadi zikir gitu. Itu bagi orang yang junub 6 ya, 4 yang diwudhu tadi ditambah 2 lagi jadi 6. Kemudian yang selanjutnya haram bagi orang yang haid. Haram bagi orang yang haid itu ada 10 macam, 10 sesuatu atau 10 hal. Berapa? Yang 6 tadi itu. Yang 6 tadi itu ditambah 4 lagi. Apa yang 4 itu? Setelah tadi kan qiraatul Quran yang terakhir, ditambah lagi as-shaum, puasa. Orang yang haid nggak boleh puasa. Haram hukumnya puasa. Kata Sayyidatuna Aisyah, nahnu na'muru bi qada'i shaum la bi qada'i shalah. Nah, ini perlu para perempuan ketahui bahwasanya riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, kami pada istri-istri Nabi diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa ketika haid, maksudnya tidak dengan sholat. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya perempuan itu tidak boleh mengqadha sholat di masa-masa haidnya. Mengqadha itu mengganti daripada sholat tersebut. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena ini dispensasi dari Allah untuk para wanita. Dan dia melanggar dispensasi tersebut, haram hukumnya, nggak boleh. Nah ini shaum. Puasa wajib diqadha, sholat nggak wajib, bahkan haram untuk diganti diqadha. Yang selanjutnya at-talaq. Haram hukumnya talak bagi wanita haid. Bagi ini talak ini kan dari laki-laki ya. Mentalak wanita haid itu hukumnya haram. Mengapa? Nanti memperlamah masa iddahnya. Iddahnya itu kan 3 kali suci. Ya. 3 kali suci. Kalau kita tolak di masa sucinya, berarti kan pendek itu ya kan, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Bulan keempat sudah bisa dia nikah. Tapi kalau kita talak di masa haidnya, bisa 5 bulan, dia lebih lama lagi dia menunggu untuk masa sucinya. Nah ini nanti kita bahas di pembahasan nikah. Kemudian yang haram bagi orang haid selanjutnya adalah wal murur fil masjid, bolak-balik di masjid. Lewat dia mungkin di masjid, orang haid nggak boleh. Apalagi ibu-ibu kalau ada acara kintahan ibu. Kadang itu masuk di masjid, naruh bawaan, ini di kampung-kampung banyak Pak Ketua kejadian ini, naruh di dalam masjid makanan sementara dalam keadaan haid. Hati-hati, haram hukumnya. Kalau mungkin belum tahu hukum ya nggak apa-apa. Nah sekarang yang udah tahu hukum dilakukan 2 kali lipat dosanya nanti. Masya Allah. Jadi gitu ya. In khofat talwisa, jikalau ditakutkan mengotori daripada masjid tersebut, mungkin ditakutkan darahnya nanti jatuh, meskipun aman tetap dihukumi haram, nggak boleh. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah al-istimta' baina surr wa rukbah, bersenang-senang di antara paha dan pusar di antara pusar dan paha, bersenang-senang, maknanya kumpul suami istri ketika haid. Namun Imam Nawawi mengatakan, kata Imam Nawawi, gak apa-apa, pokoknya intinya gak boleh kumpul suami istri, memasukkan zakar daripada suami ke farisnya istri, itu gak boleh. Pokoknya itu kata beliau yang haram. Mau istimta itu bersenang-senang di antara paha dan pusar, itu diperbolehkan selama tidak memasukkan ataupun tidak jima ya, kumpul ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudhu, kemudian diharamkan bagi orang yang junub, ada 6, kemudian yang terakhir diharamkan bagi orang yang haid ada 10. Ya, jadi itu insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan di sini masalah tadi yang sudah kita bahas. Insyaallah.
Ya mungkin ini mewakili dari pertanyaan pemirsa di rumah juga. Tadi di antaranya larangan bagi orang yang tidak berwudhu adalah memegang Al-Quran ya Ustaz. Yang di umum yang selama ini yang dianggap tidak boleh memegang Al-Quran itu bagi orang yang berhadas besar ya, tapi tidak masuk hadas kecil. Termasuk selama ini kita kan kalau tidak berhadas besar kan memegang Al-Quran kan dianggap biasa. Kan itu satu, itu penjelasannya itu apakah hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, perkembangan teknologi itu kan terus berkembang. Kalau zaman Rasulullah itu mungkin mushaf itu sebagian, bahkan dibukukan Al-Quran itu kan sudah sesudahi wafatnya Rasulullah. Nah sekarang ini perkembangan lagi bahwa dalam bentuk digital, ini kayak di handphone ini isinya Al-Quran 30 juz. Jadi apakah ini termasuk juga mushaf atau ini sama dengan konotasinya kayak orang tahi dalam perut, tidak boleh membawa tahi dalam sholat, tapi selagi di dalam aman, kalau keluar bermasalah. Apakah juga termasuk ini sama dengan itu, tidak boleh membawa Al-Quran ke WC, tapi selagi di dalam sama dengan orang pergi ke masjid bawa tahi dalam perut. Nah, apakah bisa dikonotasikan gitu Ustaz? Ya, makanya Ustaz. Bismillah, Masya Allah pertanyaan dari Pak Ketua. Aduh, Nafi ini agak grogi, Masya Allah. Tapi di sini Alhamdulillah Al-Fakir bukan niatnya menggurui, tidak, tapi kami di sini untuk sharing ilmu sebagai penyambung lidah daripada para ulama. Pertanyaan yang pertama masalah mashul mushaf, memang diantaranya banyak daripada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan boleh kok menyentuh mushaf tanpa wudu, karena ada riwayatnya juga mungkin seperti itu. Namun kami mengambil pendapat yang paling ihtiyat, paling hati-hati ngambil pendapat yang paling, dan ini jumhur ulama mengatakan menyentuh Al-Quran itu harus wudu karena dalilnya Al-Quran. Tadi itu surah Al-Waqiah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali bersuci. Dari sinilah para ulama lahir hukum-hukum bahwasanya menyentuh daripada mushaf. Mushaf ini kan ma fihi syai'un minal Qur'an, namanya mushaf. Sedikit ada sesuatu di dalam Al-Qur'an, ada kata-kata Al-Qur'an di dalam buku tersebut, namanya mushaf. Walaupun bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kitab fikih ini. Kitab fikih ini kan pembahasannya bahasa-bahasa Arab ya, tapi ini dikatakan mushaf. Mengapa? Ada sedikit kutipan-kutipan daripada Al-Qur'an, itu namanya mushaf. Jadi itu pengertian mushaf. Mafi syai'un minal Qur'an, apa-apa yang di dalam buku tersebut sedikit daripada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, gimana hukumnya di era digital ini kan kebanyakan orang-orang udah ke Al-Qur'annya tuh di HP. Maka apakah HP ini boleh kita bawa di kamar mandi? HP ketika belum dibuka Al-Quran atau mushaf itu masih statusnya HP biasa. Tapi ketika kita menyentuh aplikasinya, Al-Quran dibuka, seketika Al-Quran ini, HP ini menjadi mushaf, yaitu Al-Quran. Dan syarat menyentuh Al-Quran masuk di situ. Termasuk ketika menyentuhnya harus punya wudu. Ustaz, kan ada HP di dalamnya Al-Quran tapi nggak dibuka. Maka gimana ini masih nggak apa-apa. Gambarannya contohnya seperti orang hafal Quran mandi di dalam kamar mandi. Kira-kira kepalanya di luar, mungkin gitu, badannya di dalam, kendak ya. Jadi gambarannya seperti itu boleh. Jadi hukumnya tadi itu intinya HP belum buka aplikasinya ataupun mushafnya, ini statusnya masih HP. Tapi ketika kita sentuh, kebuka, langsung berubah handphone tersebut menjadi mushaf. Iya. Pokoknya tadi kata Pak Ketua seperti gambarannya kotoran kita di dalam perut. Kalau masih dalam perut dibawa masuk mesin masih aman, tapi kalau udah keluar, nah itu yang masalah. Gambarannya seperti itu, Masya Allah. Ada lagi mungkin? Terwakil. Ya. Kita lanjutkan sedikit daripada fase pembahasan tayamum, karena mungkin malam ini temanya tayamum.
Kemudian minggu lalu pembahasan tayamum selesai, nah kita bahas sedikit saja tentang masalah tayamum. Nanti pertanyaannya minggu depan aja insya Allah. Faslun fi asbabit tayamum. Masuk ke fasal pembahasan tentang sebab-sebab orang itu tayamum. Sebab, jadi kan sebelum melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Nah ini apa aja? Sebab melakukan tayamum salasa, ada 3. Yang pertama, faqdul ma, jauhnya air. Gak ada air. Gak ada air ini, itu secara hissi atau secara syar'i. Secara hissi ini panca indera, atau secara syariat ini memang gak ada air sama sekali. Kalau secara panca indera ada air tapi mahal. Ya. Mungkin airnya ada tapi dibeli dengan harga air galon gitu. Ini nggak apa-apa kita tayamum. Kalau secara syar'i memang nggak ada apa namanya air sama sekali. Baru wajib tayamum itu. Faqdul ma, nggak ada air. Yang kedua adalah wal marad, sakit. Ya. Tapi sakit di sini bukan flu langsung tayamum, nggak boleh. Tapi sakit dia la yurjabuhu, yang parah. Gak diharapkan kesembuhannya. Ini kalau dia pakai air parah lagi untuk apa namanya sakitnya. Makanya orang seperti ini wajib untuk tayamum. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtiyaj ilaihi li'atasi hayawan muhtaram. Ada air, tapi air tersebut dibutuhkan oleh hewan-hewan muhtaram. Ya. Hewan-hewan muhtaram ini hewan-hewan yang terhormat maksudnya. Hewan yang gak terhormat itu atau boleh dibunuh hewan yang gak terhormat itu ada 2. Yang pertama adalah anjing dan babi, kalbun dan khinzir. 2 ini adalah ghairu muhtaram, tidak terhormat. Jadi ini pembahasan 3 masalah sebab-sebab. Pak Ketua, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Jadi Di depan Pak Ketua. Allah, Allah. Boleh Pak Haji. Nah itu tadi apa namanya, yang pertama faqdul ma, jauhnya air itu. Ketika nggak ada air kita diwajibkan untuk mencari di jarak 150 meter ke arah timur, ke arah barat, selatan, utara, harus dicari dari 150. Jadi nggak boleh langsung nggak ada air langsung nggak boleh. Kayak contohnya di masjid ini mungkin nggak ada air, apakah langsung tayamum nggak boleh, tapi kita harus cari dulu 150 meter bagian timur, 150 meter bagian barat, utara, selatan. Nah, seperti itu. Nggak dapat, baru kita tayamum. Nah, seperti itu. Kemudian sakit, ya sakit-sakit yang biasa nggak boleh langsung tayamum, nggak sah tayamumnya. Mungkin sakit karena flu atau sakit yang kalau kena air itu nggak apa-apa, kemudian dia tayamum, nggak sah tayamumnya. Dan yang terakhir adalah ada air, tapi air itu mau diminum sama hewan. Nah, ini nggak boleh, kita pakai air itu haram, kita harus tayamum. Tadi dikatakan kan hewan yang muhtaram, hewan yang terhormat. Ya, maksudnya nggak boleh dibunuh ataupun kita harus memuliakan hewan tersebut. Berarti ada hewan yang tidak terhormat. Dan perlu kita ketahui, manusia termasuk hewan juga. Karena hewan kan terbagi menjadi 2. Ada hewan yang natik, hewan yang bisa berbicara, sama ghairu natik, hewan yang nggak bisa berbicara. Yang ghairu muhtaram, yang tidak terhormat ini ada sitatun, ada 6. 6 ini yang tidak terhormat. Siapa? Nomor 1, tarikus sholat, sengaja meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ghairu muhtaram. Ada air, anak mau minum air, dia ninggalin sholat, pakai tuh air. Tarikus sholat, ghairu muhtaram. Yang kedua, wazani muhsan, zina, selingkuh, yang sudah menikah kemudian berzina, namanya zani muhsan, zina yang besar. Nah, ini dirojam nanti. Dia juga ghairu muhtaram, tidak terhormat. Ada air mau dipakai sama mau diminum sama dia, nggak usah dikasih sama dia, kita pakai untuk wudu. Yang ketiga wal murtad, orang yang murtad, keluar daripada agama Islam, dia juga termasuk bukan yang terhormat, ghairu muhtaram. Bahkan jikalau dia dibunuh oleh seseorang dalam hukum fikih atau dalam hukum syariat Islam, yang membunuh tidak dibunuh
Kan kalau dalam Islam kan al-qatl nafsu bin nafsi, yang membunuh dibalas juga dibunuh. Tapi kalau yang membunuh ini, yang tadi yang pertama itu orang yang ninggalin sholat, zina muhsan dibunuh, tapi sebelum perintah hakim, maka hakim tidak akan membunuh orang yang membunuh tersebut karena dia sudah ghairul muhtaram, tidak terhormat. Kemudian wal kafir harbi, kafir tapi kafir tersebut memerangi kepada kita. Sekarang mungkin Israel itu jelas-jelas memerangi kepada kita. Nah, mereka juga ghairul muhtaram. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang di dalam suatu wilayah diberi keamanan oleh pemerintah, namanya zimmi. Ada namanya kafir mu'amman, kafir yang diberi keamanan oleh orang muslim. Nah, ada 3 itu. Kemudian yang kelima wal kalbul aqur, anjing gila. Nah, anjing gila boleh dibunuh. Anjing gila, tapi kalau anjing yang biasa nggak boleh, haram dibunuh. Dan yang terakhir adalah khinzir, babi. Itu 6 hewan-hewan yang tidak terhormat, ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Nomor 1 tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat. Insyaallah itu pembahasan kita di fasal tentang sebab tayamum. Jadi di sini pembahasan tayamum belum selesai ya, kita lanjutkan minggu depan. Tata caranya gimana? Insyaallah. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita malam hari ini, ilmu manfaat dunia akhirat. Dan insyaallah kita di sini Pak Ketua PCNU dan juga LDNU dan juga banyak juga ketua-ketua di sini, para ashab, para asatid. Insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan keadaan sehat walafiat, dan juga insyaallah hajat-hajat dunia akhiratnya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk doa penutup saya berikan kepada Pak Kiai Ahmad Syafi'i kepada beliau, silakan. Bismillah. Mari majelis ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan asbab duduk-duduk kita di majelis ilmu ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urusan kita, hajat kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abina abiyuka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadra miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jamil ustaduna muallimina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ladan sholihan jamilan wa ilal khairi qaribna wa minas syarri ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya latiful tubina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Nas'alukal yusra wal lutfa was sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anta rizquna wa li auladina wa dzurriyyatina rizqan halalan katsiran wasi'an min ghairi ta'abin wa la masaqatin wa la durin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qamarun, qamarun, qamarun sirna nabi, qamarun.
كامل سيدنا النبي وجميل